Ya, pemirsa, keberadaan e-scooter di Jakarta sudah memakan korban jiwa sehingga keberadaannya pun menimbulkan pro kontra. Dan berikut ini saya akan ajak Anda untuk melihat sejumlah infografik terkait layanan electric bike dan juga electric scooter di Indonesia. Yang pertama, kita akan lihat dulu sejauh ini ada 3 penyedia layanan e-bike dan e-scooter yang beroperasi di Indonesia. Yang pertama ini ada Grab Wheels yang pertama kali diluncurkan pada Mei 2019. Lalu ada Migo e-bike yang beroperasi sejak Desember 2018 dan satu lagi ini ada Viren, layanan rental motor listrik yang mulai beroperasi pada Mei 2019. Dan kita akan lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu Grab Wheels ini adalah salah satu layanan milik aplikasi transportasi online yang menguasai 60% pasar di Asia Tenggara yaitu Grab. Dan layanan skuter listrik ramah lingkungan ini tersedia di beberapa lokasi. Ada di Jakarta, BSD City, kemudian Bintaro, di Universitas Indonesia dan juga ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, untuk menggunakannya calon penyewa ini harus mengunduh aplikasinya di App Store ataupun juga di Play Store dan untuk tarifnya sendiri ini Rp5.000 per 30 menit. Selanjutnya kita lihat lagi ini adalah electric bike Migo. Ini berbeda, ini bukan skuter tetapi adalah sepeda yang saat ini sudah tersedia di Jakarta sebanyak 90 stasiun, ada 500 unit dan di Surabaya 100 stasiun 1000 unit. Nah, Migo ini diharapkan bisa menjadi solusi perjalanan jarak dekat sekaligus juga untuk mengurangi polusi udara. Dan untuk menggunakannya penyewa ini harus berusia 17 tahun ke atas dan diwajibkan untuk melakukan registrasi dengan mengunggah identitas. Selanjutnya kita lihat lagi yang berikutnya adalah Viren. Nah, Viren ini merupakan pesaing Migo yang juga mengandalkan sistem penyewaan yang terintegrasi. Dan untuk mengakses moda transportasi ini para penyewa atau calon penyewa ini harus menggunakan aplikasi Gowes kemudian menuju ke stasiun terdekat. Nah, ini kalau Migo kita lihat layanannya saat ini sudah ada di Jakarta sejak Maret 2019, lalu juga ada jumlah stasiunnya sudah ada 16 titik dan kecepatan maksimal yang bisa dicapai oleh e-bike ini adalah 60 km per jam dan untuk tarif sewanya sendiri ini cukup murah, Rp2.500 per 15 menit atau yang ingin menyewa dalam jangka panjang ini tarifnya Rp50.000 per hari. Dan kalau kita lihat berikutnya bahwa rental e-scooter tanpa perangkat aturan yang memadai ini terbukti memakan korban jiwa. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan agar sarana transportasi ini layak jalan? Nah, kita lihat dulu sebelum kalau di Indonesia belum ada aturannya memang, tetapi aturan e-scooter ini sebenarnya sudah ada di luar negeri pemirsa. Kita lihat beberapa contoh aturannya di Amerika Serikat tidak memenuhi syarat sebagai atau setara dengan kendaraan bermotor. Kemudian aturannya juga tidak diundangkan di tingkat nasional, tetapi tergantung pada otoritas kota. Nah, ada beberapa kota seperti Los Angeles yang ternyata melarang penggunaan e-scooter. Sementara New York ini memperbolehkan e-scooter dengan kecepatan maksimal 20 km per jam. Kita bandingkan kalau di Belanda ini legal tetapi harus mendapat izin, kemudian penggunanya harus berusia minimal 16 tahun dan juga harus diasuransikan dan dilengkapi oleh plat nomor. Dan untuk mengendarainya tidak boleh di trotoar melainkan di jalur sepeda dengan kecepatan maksimal 25 km per jam. Sementara kalau di Kanada ternyata e-scooter ini tidak diakui sebagai kendaraan bermotor dan hanya dapat dikendarai di area milik pribadi dan juga trotoar. Kita lihat ada negara lain lagi yang juga punya aturan soal e-scooter. Kita lihat slide berikutnya, ini di Prancis. Ternyata e-scooter di Prancis tidak boleh dipakai di trotoar sejak September 2019 dan bagi yang melanggar ini bisa terkena denda €135 atau setara dengan Rp2.100.000. Sementara legal untuk dikendarai di jalur sepeda. Dan kalau di Jerman kalau kita lihat ini e-scooternya boleh di jalan umum tetapi penggunanya harus usianya minimal 14 tahun. Ya kurang lebih seperti itu, termasuk juga Jepang dan India masing-masing punya aturan bahwa tidak bisa dikendarai seenaknya apalagi di trotoar. Dan seperti apa pro dan kontra terkait dengan penggunaan e-scooter di Indonesia dan di Jakarta, kita akan menyaksikan perbincangannya bersama dengan rekan saya Kevin Egan. Silahkan.
Baik, terima kasih atas data-data yang Anda sampaikan, Ami Ardini. Pemirsa, rental e-scooter tanpa perangkat aturan yang memadai terbukti memakan korban jiwa. Apa saja yang harus dipersiapkan agar sarana transportasi ini layak jalan? Untuk membahasnya sudah bersama dengan saya ada Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Pak Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Tulus, akan segera dikeluarkan aturannya dari DKI khususnya. Sekarang e-scooter itu hanya boleh nantinya hanya boleh lewat di jalur sepeda. Nah, ini aturan ini tepat atau enggak nih? Iya, tentu kita apresiasi untuk mengatur itu, tapi sebenarnya kan terlambat ya, karena YLKI juga sudah warning sejak 4 atau 3 bulan yang lalu dengan maraknya atau munculnya skuter listrik ini. Agak terlambat gitu ya? Ya, karena kan sebenarnya memang tadi sebagaimana contoh di luar negeri dan kita juga sering lihat di sana, sebenarnya itu hal yang juga sering muncul di sana dipakai untuk alternatif sarana transportasi bagi warga yang ingin point to point dari halte atau point to point di stasiun dan segala macam. Tapi dengan kondisi sarana transportasi yang baik ataupun infrastruktur yang baik dan lalu lintasnya tidak semerawut di Jakarta. Nah, ini kan tiba-tiba muncul, kemudian belum ada persiapan yang matang, infrastrukturnya belum mendukung, dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lintas juga masih rendah. Sehingga akhirnya klimaksnya kemarin ketika 2 orang meninggal dunia karena ditabrak oleh kendaraan pribadi, dan itu terjadi ironisnya di dini hari. Ya, ini kan nggak ada pengaturan sama sekali. Kenapa Grab bisa mengizinkan pengguna itu meminjam di dini hari, jam 1 dini hari, untuk apa gitu? Ini kan sesuatu yang membahayakan. Oke, Pak Tulus, kita akan terlebih dahulu mendengarkan dulu pernyataan dari Kadisub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, yang ditanyakan pasca terjadinya kecelakaan ini, dan kita akan dengarkan keterangan kira-kira pengaturan seperti apa akan diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kajian terhadap penyusunan regulasi untuk pengaturan salah satunya adalah e-scooter, karena kita pahami bahwa e-scooter ini masuk dalam kategori atau golongan kendaraan bermotor dengan jenisnya adalah personal mobility device. Artinya di sana ada beberapa jenis yang masuk dalam kategori itu, ada sepeda listrik juga, skuter, e-scooter juga, kemudian ada juga hoverboard dan unicycle. Nah, ini yang kemudian kita akan lakukan pengaturan. Apakah terkait dengan karakteristik kendaraannya, spesifikasi teknis, wilayah operasionalnya, kemudian jika itu dilakukan usaha, karena sekarang itu ada bike share, ada e-scooter Grab Wheels misalnya, dan seterusnya. Ini juga akan kita lakukan pengaturan, dan yang tidak kalah pentingnya dalam regulasi nantinya adalah terkait dengan pengawasan dan sanksi yang akan kita atur secara bersamaan. Ya, itu tadi pernyataan dari Kadisub DKI Jakarta, Pak Tulus. Tapi kan kalau kita cermati mengenai kasus yang terjadi sampai kemudian ada korban jiwa, kan bukan salahnya konsumen. Paling tidak itu karena memang pihak Grab masih menyewakan pada dini hari, itu ada tersedia, lalu orang kemudian menyewakan, terbukti orang yang mengendalikan mobil tersebut terpengaruh alkohol begitu. Tapi kenapa kok kemudian konsumen yang akhirnya kalau mencermati mengenai peraturan nantinya dirugikan begitu, tidak leluasa lagi menggunakan? Ya, semua kan perlu pengendalian ya. Bahkan bukan hanya skuter, tapi juga sepeda motor, sepeda ontel, bahkan mobil kan juga perlu pengendalian kan. Misalnya ganjil genap itu kan pengendalian. Sepeda motor juga pengendalian, dan juga sepeda harus di jalur sepeda. Ini kan yang kemudian sesuatu yang perlu pengendalian agar mengedepankan aspek safety. Nah, yang kita lihat sebenarnya kan dari kejadian kemarin sebenarnya karena masih rendahnya aspek safety di dalam penggunaan e-scooter ini, baik oleh si konsumennya, oleh penyedianya, dan atau juga oleh infrastruktur pendukung. Dimana kalau masuk ke jalan raya dan ataupun bahkan yang terjadi sebelum itu masuk ke JPO, jembatan penyeberangan orang, kan akhirnya merusak itu. Nah, ini kan artinya perlu pembatasan, pengendalian, dan di lokasi-lokasi tertentu seperti tadi yang ditampilkan Metro TV. Kalau hanya di jalur sepeda saja bagaimana? Ini udah cukup bijaksana kalau aturannya. Ya, saya kira itu juga hal yang rasional ya, karena ini kan juga kondisinya seperti sepeda, bahkan lebih kecil. Coba kita bisa bayangkan lalu lintas di Jakarta atau mungkin di kota lain di Indonesia yang semerawut begitu, tiba-tiba ada kendaraan kecil yang menyelip yang kan tidak kelihatan oleh spion ataupun mata
drivernya, sehingga potensi atau resiko terjadi kecelakaan itu menjadi sangat besar. Nah, oleh karena itu perlu pembatasan pengendalian yang sangat ketat. Mungkin dilarang juga tidak, tetapi tadi Pak Kadisub saya kira bisa benchmarking di banyak negara, ya, bagaimana pengaturannya, bahkan tadi ada denda, ada larangan jam operasi dan segala macam, ada asuransi. Kemarin kami juga baru rilis ke media bahwa harus ada asuransi terkait dengan izin tadi. Baik, terakhir Pak Tulus, singkat saja, kalau nanti akhirnya akan diterapkan mengenai aturan hanya boleh melewati di jalur sepeda, yang harus diperhatikan nanti ke depannya seperti apa? Supaya betul-betul menjamin keamanan dari baik pengguna maupun penyedia jasa juga harus. Ya, yang penting tadi, pertama soal bagaimana pengaturan itu nanti mengedepankan aspek safety bagi penggunanya, karena ini kan resikonya tinggi. Kedua, dukungan terhadap infrastruktur dan kepatuhan terhadap aturan-aturan itu oleh penggunanya. Jangan sampai sudah diatur, sudah diarahkan pengendalian, kemudian melakukan pelanggaran yang akhirnya menyebabkan kecelakaan yang fatal bagi dirinya atau bahkan mungkin orang lain. Baik, Pak Tulus, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi. Sama-sama. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini.